Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma basalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du faya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Khatib wasiat takwa pada hari ini berkaitan dengan pujian Rasul kepada seorang pedagang. Kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan untuk berniaga. Kadang-kadang beliau berdoa untuk yang berniaga, apalagi yang pergi berdagang dan berniaganya itu pagi-pagi. Karena beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku yang pergi pagi-pagi. Jadi ini beda dengan yang tidur pagi. Itu tidak mendapatkan doa dari Rasul. Kalau yang pagi-pagi pergi berniaga, berjuang, itu didoakan untuk mendapatkan barokah. Jadi kadang-kadang Rasul itu mendoakan para pedagang, pebisnis untuk mendapatkan barokah. Tapi ada pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dan menyanjung para pedagang, khususnya para pebisnis yang jujur. Hadis diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan lagi oleh At-Tirmidzi yang lahir 209, wafat 279. Rasulullah SAW bersabda, At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. At-tajirus saduq al-amin, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, maka kedudukannya itu bersama para nabi, para siddiqin, yaitu orang yang jujur, orang yang benar, wasyuhada, dan para pahlawan. Hadis ini jelas mendudukan pedagang yang jujur sederajat kedudukannya di akhirat dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Dan tidak ada itu kedudukan yang lebih tinggi selain daripada mereka. Difirmankan di dalam surat An-Nisa, mayyuti'illah war rasul ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minas siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka berada bersama para nabiin, para siddiqin, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah pergaulan atau kelompok yang terbaik. Jadi di sini dikatakan ternyata at-tajir as-saduq.
Kalau tadi dikatakan mayyuti'illah war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini, at-tajirus saduq al-amin. Hanya yang jadi persoalan, yang jadi permasalahan tuh biasanya sedikit sekali. Yang jujur, yang amin, yang dapat dipercaya. Karena memang dalam perniagaan, dalam perdagangan itu bohong atau dusta itu mempercepat keuntungan. Al-halfu manfaatun lisil'atin wa manfaqatun lil barokah. Dusta di dalam perniagaan itu mempercepat laku dagangannya. Wa manfaqatun lil barokah, tetapi itu mempercepat hilang keberkahan. Jadi dari satu segi Rasul mengecam orang yang pedagang yang dusta, dan dalam ini memuji orang yang shaduk, orang yang jujur, benar, dan al-amin, dapat dipercaya. Hanya pedagang itu bagaimana pebisnis itu? Apakah kalau pegawai jadi masuk bisnis atau tidak? Itu jadi persoalan. Ada juga yang mengatakan itu mah bisnis tenaga atau bisnis jasa. Tapi memang kalau secara historis pebisnis itu adalah yang jual beli. Dan memang orang kaya itu rata-rata ya pebisnis. Sidang Jumat rahimakumullah, at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ada beberapa makna tentu saja. Yang pertama, kejujuran dalam dagang dituntut. Jadi pedagang yang sidqu atau jujur adalah orang yang menjalankan bisnis dengan kejujuran dan tidak menipu dalam transaksi. Kejujuran adalah kunci dalam menjaga kepercayaan dan integritas dalam perdagangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan kejujuran itu sebagai nilai yang sangat tinggi, sehingga mereka yang jujur itu akan mendapatkan kedudukan yang mulia di akhirat kelak utamanya. Mungkin kalau di dunia bisa saja diojek orang atau dihina orang karena jujur, tapi di akhirat bakal naik derajatnya bersama Nabi. Yang kedua, amanah atau tanggung jawab. Selain kejujuran, menjadi pedagang yang amin atau amanah berarti menjaga tanggung jawab baik terhadap barang dagangan, hak-hak pembeli, dan keseluruhan proses perdagangan. Orang yang amanah tidak akan mengecewakan pelanggan atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Makanya seperti tadi saya katakan di hadisnya, al-halfu manfaatun lisil'atin wa manfaqatun lil barokah. Kebohongan di dalam perniagaan memang mempercepat laku, tapi itu mempercepat hilang barokah. Kenapa mempercepat hilang barokah? Karena pembeli itu sekali diuji seumur hidup tidak percaya. Jadi kalau dikecewakan, dia tidak akan menjadi pelanggan. Pelanggan itu seperti pengawas dan dia akan menerima informasi-informasi dari berbagai pihak. Kemudian kedudukan di akhirat, hadis ini memberikan motivasi besar bagi para pedagang muslim bahwa mereka yang menjalankan perdagangan dengan kejujuran dan amanah akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, yaitu bersama para nabi, orang yang sangat jujur, dan syuhada, para pahlawan. Ini adalah penghargaan yang luar biasa bagi para pedagang yang menjalankan usahanya dengan etika atau tata tertib atau akhlak Islam.
Kemudian yang keempat, penghargaan tinggi al-Islam terhadap pebisnis yang jujur sehingga diangkat derajatnya ma'an nabiyin wasidikin. Seperti tadi saya katakan, itu adalah derajat tertinggi, nabi, siddiq, syuhada. Dan yang kelima tentu saja nilai etika dalam bisnis. Hadis ini menekankan pentingnya nilai etika dalam bisnis, di mana Islam tidak hanya mengatur ibadah seperti ibadah sholat, zakat, saum, haji, tetapi juga bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau berbicara iman, Rasulullah SAW itu man kana yu'minu billah wa yaumil akhir, itu lanjutnya pasti hidup sosial. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim jarohu, muliakan tetangga. Sosial. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim jarohu, muliakan tetangga. Fal yukrim doifahu, muliakan tetamu. Kemudian layu minu, tidak termasuk iman orang itu yang tetangganya tidak tentram akibat ulah dia. Jadi kalau beriman, teologisnya tidak terpisah dengan kehidupan sosial. Dan di sini kehidupan sosial yang mengikuti etika akan mendapatkan derajat tertinggi, karena iman itu tidak cukup di rasio, harus dibuktikan dengan raga dan rasa. Iman, Islam, ihsan apabila dibahas tersendiri, maka sendiri-sendiri, iman dulu, kemudian kita bahas Islam, kita bahas ihsan. Kalau sendiri-sendiri akan kelihatan penyatuannya, 3 rukun itu. Tapi kalau kita bahas tiga-tiganya sekaligus, maka akan kelihatan bedanya, mana iman, mana Islam, mana ihsan, mana rasio, mana raga, mana rasa. Nah, bisnis berkaitan dengan kehidupan raga, kehidupan lahiriah, maka diatur oleh Rasulullah SAW etikanya. Yang penting di sini, yang paling utama, as-saduq wal amin, jujur, benar, dan dapat dipercaya. Mudah-mudahan kalau kita berbisnis benar-benar masuk kepada as-saduq dan al-amin, supaya di akhirat kelak kita berada di sisi para nabi, para siddiqin, para syuhada. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi kafa wa alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada makna filosofis dari hadis itu. Pertama, keutamaan kejujuran dalam bisnis. Hadis ini menempatkan pedagang yang jujur derajatnya sangat tinggi, setara dengan Nabi. Dan siddiqin, orang yang benar, serta syuhada. Ini menunjukkan bahwa perilaku etis dan kejujuran dalam bisnis bukan hanya berkaitan dengan kehidupan duniawi, tetapi juga memiliki dampak spiritual yang besar. Kejujuran adalah salah satu sifat utama dalam Islam dan memiliki efek yang begitu hebat dalam menciptakan hubungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Yang kedua, amanah itu sebagai prinsip hidup.
Amanah atau tanggung jawab adalah fondasi penting dalam interaksi manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dalam konteks perdagangan, pedagang yang amanah memegang tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan sosial. Karena mereka tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga bertindak demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Filosofinya mengajarkan bahwa pedagang yang amanah mendapatkan balasan luar biasa di akhirat kelak. 3. Peran ekonomi dalam pembangunan sosial. Dalam perdagangan Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya urusan profit, tapi juga urusan tanggung jawab sosial. Maka ekonomi sangat berharga dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam surat Quraisy dikatakan amanahum min ju' wa amanahum min khauf, ketahanan supaya bebas dari kelaparan dan ketahanan supaya bebas dari ancaman. Dan yang keempat, etika dalam kegiatan ekonomi harus tetap jujur, jangan sampai ada penipuan sebab kehilangan barokah. Kemudian yang kelima, pentingnya didikan bagi para pebisnis agar jangan sampai khianat sedikit pun, karena khianat itu menghilangkan barokah. Marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Aqimissalah.